tetap berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini. Kalau tadi kita dikasih tahu Kak dari kata-kata beliau semasa hidup, si siluman ular tadi suaminya bisa berubah menjadi kiai. Kiai yang kita ketahui kan adalah seorang yang paham dengan agama, terutama agama Islam. Nah, sementara teman saya yang kemarin pernah diwawancarai seperti ini juga Kak, katanya kalau siluman itu lebih kepada selalu ingkar janji dia kepada Allah, selalu tidak Islam malah dia menganggapnya seperti itu. Berbalik dengan cerita dari almarhumah Mbak Yu yang berkata kiai gitu Mbak, siluman ular tadi berubah menjadi kiai, sosok lainnya adalah kiai, itu gimana sih? Ya kembali lagi kita yang kembali lagi perkataan tadi ya kan. Kan gini, intinya kan mengatakan bahwasannya kenapa siluman ular tadi bisa menjadi kiai. Kembali perkataan saya. Nah di situ tadi kenapa dia menjadi kiai. Nah kan saya udah bilang terlalu banyak menuntut ilmu. Jadi ilmu itu kan banyak ya, bisa menuntut ilmu Allah ya. Misalnya dia itu berzikir dari asma Allah, dia itu bisa berzikir dari ilmu tapa, ilmu hitam. Nah jadi bergabung. Nah jadi seperti itu karena dia bergabung. Tapi kalau dia nggak bergabung nggak seperti itu gitu. Karena dia ambil sana ambil sini. Nah jadi intinya dia tadi bertapa, terlalu banyak tapa, terlalu banyak ilmu, jadi perubahan seperti itu. Nah seperti itu. Iya. Jadi kalau dari pandangan kakak berarti itu adalah sosok manusia yang terlalu banyak kelebihan ilmu sehingga menjadi seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi anaknya Kak, gitu. Itulah tadi yang maksudnya saya tanya, diwujudkan sebagai manusia. Kakak bilang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Gitu ya kan. Ini anaknya posisinya sama siapa dan di mana kan kita nggak tahu Kak. Kan gitu. Apakah di tempat Mbak Yu yang sudah meninggal di kuburannya atau gimana gitu Kak, kita kan nggak tahu. Maksud kita sebagai paranormal gitu bisa nggak Kak untuk mengambilnya kemudian dipungut gitu, kira-kira bisa nggak hal seperti itu Kak? Gini, kita kan mempunyai dunia yang berbeda dan mereka juga punya dunia mereka gitu. Iya. Jadi kita semua di situ ada batas-batasannya gitu. Ya mereka juga yang kita di sini, kita di sini juga begini kan, awalnya juga ditinggal kedua orang tuanya ya, ibu bundanya ya, tetapi mereka bisa hidup sendiri. Nah di situ tadi mereka kan ada ayahnya. Nah ayahnya yang saya selalu menjaga mereka kan seperti itu. Jadi dan kita memungut pun itu nggak satu gampang. Intinya ayam aja diambil, anak ayam aja diambil, ibunya pasti marah, pasti ngeladung, apalagi ini seperti itu. Jelas orang tuanya nggak terima. Jadi nggak akan pernah bisa diambil kecuali izin orang tuanya, yaitu tadi ayahnya siluman ular tadi. Apabila siluman ular tidak mengizinkan maka tidak akan bisa terambil. Iya ya Kak ya. Seperti itu. Oke. Jadi dari segi yang ini Kak, dari segi ibunya si almarhumah tadi meninggal dalam kondisi punya tanggungan anak gaib dan suami gaib gitu Kak. Itu kayak mana Kak? Apakah masih tertahan atau gimana menurut Kakak? Boleh dijawab boleh enggak atau sekedar aja Kak? Silakan Kak. Maksudnya ditekan cuman jiwanya Kak, dia kan baru meninggal gitu ibaratnya. Dia memiliki tanggungan anak gaib dan suami gaib gitu. Masih berhubungan lah. Nah, kira-kira Kakak gimana itu melihatnya? Mereka masih berhubungan. Masih berhubungan. Tapi meninggal. Yang perempuan yang tadi, yang manusia tadi meninggal gitu Kak. Ini cerita hukumnya apa-apanya? Ya dari pandangan Kakak aja gimana, mungkin entah diterima Allah atau gimana gitu Kak maksudnya. Karena istilahnya dia kan bersekutu sama makhluk halus tadi ya, kita bilang jin tah apalah itu makhluk tadi siluman. Nah kalau menurut saya apapun yang bersekutu sama makhluk halus ataupun sama iblis ya, ya itu kan berarti kita menduakan Allah ya kan, berarti kita tidak percaya adanya Allah kan gitu kan. Tetapi kalau menurut saya ya seperti itu, ya dia akan mempertanggungjawabkan aja di akhirat gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya, kita belum pernah masuk ke dalam
Iya. ke dalam kubur ya, kita nggak Iya. bisa bilang gitu, saya pun nggak berani ngomong ya karena nggak ada Ha-ha. barang bukti. Nah kecuali kalau di dunia ini kita masih bisa itu ada persidangannya seperti itu kan. Ha-ha. Nah kalau menurut saya itu ya tetap dapat gimana, dapat minta dipertanggungjawabkan, akan Iya. diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu. Iya, makanya gini Kak, maksud saya bertanya seperti itu. Mungkin yang teman-teman di rumah yang lagi nonton ini, mungkin ada yang memang punya pasangan gaib. Makanya kayak mana Kakak menyikapinya ini seolah-olah supaya mereka itu mungkin lebih bagus memutuslah hubungan itu sebelum nanti ajal menjemput. Maksudnya seperti itu Kak. Ya kalau bisa itu diputuskan kan gitu kan. Karena kenapa? Apapun yang kita perbuat di dunia ini kita akan bertanggungjawabkan di akhirat. Nah seperti itu. Nah itu lagi kan kalau kita menikah dengan makhluk gaib kan gitu kan. Nah itu pernikahannya yang mana gitu. Iya. Nah di situ tadi walinya siapa, akad nikahnya siapa, agamanya apa. Nah kan Iya, seperti iya, itu iya. kan. Ya itu yang harus kita bertanggungjawabkan. Nah seperti itu. Jadi sementara kita nikah sama makhluk manusia aja itu juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Sehingga satu ucapan hak atau ihnya tadi itu salah aja itu tidak sah. Iya. Nah seperti itu. Anak apalagi itu gaib gitu. Jelas sudah bertanggungjawabkan. Jadi sementara gini, kita suami istri ya, kita meninggal. Istri dulu meninggal. Iya. Suami belum. Istri nanti ini tanya ini. Perbuatannya di dunia. Tunggu suami. Karena apapun ceritanya suami itu tadi dialah tiang rumah tangga, dialah imam kita, dialah raja kita, maka dia harus bertanggungjawabkan apa perbuatan istri di dunia. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi itu lagi antara gaib dengan nyata. Nah seperti itu kan. Ya itu pasti dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Kita juga nggak tahu rencana Allah seperti apa. Jadi kalau kita dalam dunia nyata ini ada namanya perceraian gitu Kak. Hubungan Mbak Yu dengan siluman itu kan mungkin ada cara untuk memutusnya gitu Kak. Atau gimana sih Kak? Kalau menurut saya lepas sendiri. Memutus hubungan lah. Kalau menurut saya itu ya nggak ada seperti itu, mereka itu lepas sendiri gitu. Karena setahu saya apabila dunia nyata dengan dunia gaib itu kan terikat selamanya. Itu nggak sampai dia meninggal. Itu setahu saya itu akan terikat selamanya. Setahu saya seperti itu. Berarti kalau dibilang memutus hubungan antara Mbak Yu dengan siluman ular dan 3 anaknya hanya kematian, tapi hubungan itu akan selalu ada. Berarti tinggal perempuan ini yang mempertanggungjawabkan apa yang dia buat kepada Allah lah. Iya. Gitu ya, Kak. Itulah. Tinggal dia yang bertanggungjawabkan kepada Allah apa perbuatan dia semasa di dunia. Jadi istilahnya Kak, ini untuk teman-teman lah yang semasa hidupnya mungkin berhubungan dengan siluman atau jin atau apa gitu Kak, yang mungkin dari hubungannya itu banyak diberi rezeki, banyak diberi kemudahan segala macam. Saran Kakak apa untuk mereka-mereka yang saat ini menonton dan masih melakukan hubungan itu? Kalau menurut saran saya, jauhilah hal seperti itu. Karena kita akan menemui syaratul maut. Ya. Kalau menurut saya berarti kita bersekutu dengan setan, ya kan? Berarti kita menduakan Allah, tidak percaya adanya Allah. Sementara kita hidup di dunia ini kan hanya sementara, nggak akan lama. Jadi intinya yang paling utama itu nanti ya seperti kita percaya dengan batu, ataupun kita keris gitu ya, dengan benda-benda yang lain. Ya maaf, saya minta maaf. 10 jari mana tahu ada perkataan saya ini agak menyinggung dengan yang lain. Saya bukannya sok pintar atau sok pandai, hanya saya mengetahuinya dan berpesan sedikit untuk yang lain. Yang mudah-mudahan diterima, tidak diterima pun ya saya nggak apa-apa kan. Tapi alangkah baiknya kita cerna sebentar ya kan. Nah kalau menurut saya seperti ini, apabila kita mempercayai satu benda ataupun kita menuntut ilmu dari hal yang seperti perewangan ataupun apa, kalau bisa janganlah dulu, ambillah ilmu Allah, karena kita akan berpulang ke Allah. Memang dia membantu, tetapi di situ nanti dia akan menghambat syaratul maut kita. Iya, kayak tertahan gitu ya Kak pada saat meninggal. Jadi roh udah mau keluar dari tubuh terhambat karena tadi itu. Jadi disitulah penyendatan syaratul maut, seperti itu. Belum lagi setelah nanti dia lepas, kita lepas semua, belum lagi kita tadi harus dipertanggungjawabkan kalau kubur. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa
ambillah ilmu Allah karena Hmm. kita akan pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Kita di Iya. dunia kan hanya sebentar. Nah, Hmm. seperti itu sih Kak Musa. Jadi yang lama itu di setelah hidup mati itu Kak yang Ah. lama ya.